Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Smart NLP bersama tim NLP Indonesia dan Hindranata Nikolai, Licensed Master Trainer of NLP pertama dan satu-satunya di Indonesia. Selamat malam semua listeners, kembali di hari Kamis, semoga menjadi hari yang manis ya untuk Anda semua dan juga memasuki awal bulan Desember. Wah, makin deg-degan ya masuk akhir tahun, kira-kira apa saja sih sebenarnya yang sudah kita lakukan kurang lebih 11 bulan di tahun 2022 dan sudah sejauh apa gitu ya dari target yang sudah kita cita-citakan di awal tahun kemarin. Rasanya penting sekali semua listeners, momen-momen ini kita gunakan untuk berevaluasi ya, progresnya seperti apa atau mungkin sudah tercapai semua target-target. Siapa tahu gitu ya, ada proses yang mungkin juga kurang baik kita lalui. Ini momen kita untuk mengetahui 4 tips evaluasi akhir tahun dalam Smart NLP. Dan kembali saya Audrey Joanna menemani Anda semua listeners sampai dengan jam 8 malam. Happy sekali hari ini bisa ketemu Pahing. Malam Pahing. Malam, malam. Kabar sehat? Amin, agak flu dikit. Amin. Oh iya iya, lagi musim. Aku udah lewat momennya. Jadi gantian sama Pahing. Semoga cepat sembuh Pahing. Amin, amin. Amin ya. Oke, dan hari ini kita membahas tentang 4 tips evaluasi akhir tahun. Mungkin ini harus sering-sering diingatkan ya Pahing ya, karena banyak dari kita yang apa ya, melewatkan proses evaluasi gitu ya. Justru langsung maju siapin planning tahun 2023. Sepenting apa Pahing untuk kita berevaluasi di akhir tahun ini Pahing? Em, yang berani mengevaluasi diri itu dewasa sih. Oh, oke, Kenapa dewasa. gitu? Karena Aha. berani melihat misalnya apa sih yang keliru gitu kan? Mhm. Apa sih yang harus diperbaiki gitu? Ya. Dan ini langkah yang orang-orang yang saya bilang sih dewasa mental sih. Mhm. Ya kan, jadi termasuk feedback kan gitu. Evaluasi kan termasuk semua feedback yang bisa kita dapatkan gitu loh. Dan Mhm. itu bagian yang tidak bisa dihindari dari proses next year better kan. Yes. Gitu. Kalau kita tidak tahu apa yang kurang misalnya, kita juga tidak tahu harus kembangkan apa gitu loh. Mhm. Kalau kita tidak tahu apa yang kemarin kita lakukan keliru, ya kita juga nggak tahu apa yang bisa kita lakukan lebih baik kan gitu. Ya. Jadi memang evaluasi itu bagian penting banget untuk 2023 yang lebih wow gitu. Yes, dengan segala macam prediksi ya Pak Hing ya. Yap. Juga mungkin kita harus mempersiapkan dan mengevaluasi sebenarnya proses perjalanan kita di tahun 2022 seperti apa. Iya. Oke, kayaknya nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke tips yang pertama Pak Hing. Ini Silakan. langsung kalau kita bicara evaluasi itu Ah, biasanya cuma satu, karena orang NLP kan bicara outcome kan. ya. Jadi kalau kita mau bilang tahun 2022 ini tahun yang sukses, tahun yang tidak sukses, tahun belajar, apapun yang kita mau bingkai gitu ya, itu sangat tergantung dari pencapaian kita di akhir tahun dibandingkan dengan outcome kan gitu. Oke, baik. Jadi Audrey bilang bahwa outcome saya tahun 2022 yang saya set dari awal tahun Hmm, itu adalah pencapaian misalnya aja angka 1 miliar misalnya. Tapi ternyata sampai 31 Desember, Audrey lihat nih 980 juta. ya. Nah, berarti ada feedback nih. Sekian gitu. So, tips yang pertama ini visual eksternal aja. Mhm. Jadi bukti nyata saja di depan mata kita, angka kita loh. Ya kan secara kuantitatif nggak sih gitu. Dan ini nggak usah khawatir kalau memang kenyataannya angkanya nggak achieve misalnya. Karena mindfulness, konsep mindfulness, orang-orang yang ingin bilang, ya udah lihat apa adanya aja, dengerin aja apa adanya. Itu adalah kita lihat angkanya dan kalau memang tidak sesuai ya oke, gak jadi masalah. Kita tinggal mengakui bahwa angka pencapaian saya dengan angka yang saya outcome targetkan tidak matching. Udah itu aja. Dewasa aja mengatakan bahwa saya miss atau yay saya achieve gitu loh. Itu aja. Jadi tips nomor satu simple. Bandingkan saja hasil yang benar-benar saya achieve dengan outcome gitu loh. Karena ada orang yang coba menghibur diri gitu loh. Ya. Hasil apapun dia nggak mau mikirkan bahwa outcome awal tahun itu seperti apa. Pokoknya achieve apapun dianggap achieve aja udah. Yes. Gitu loh. Jadi selalu dibandingkan dengan outcome yang kita set dari awal tahun. Nah, kita bisa bilang kita sukses atau tidak sukses di tahun ini itu karena kita membandingkan apapun yang kita capai dengan outcome yang sudah kita set gitu. Itu Hmm. jadi tip nomor satu secara visual eksternal, numbers to numbers, pencapaian versus outcome gitu aja. Oke, pencapaian versus
outcome. Jadi ini penting juga ya kita mempersiapkan di tahun 2023 ya, paling outcome-nya seperti apa dan juga mungkin secara apa ya standar dan apa ya KPI gitu ya. Ini seperti apa. Nah, nanti kita mungkin pengen berbagi tips ya Pak Hing ya, karena Yap. mungkin kita suka melewatkan itu dan kita suka mengatakan bahwa sesuatu ya sukses berjalan tanpa ada indikator pastinya. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Small listeners, pastikan Anda Oke. masih bertahan mendengarkan kami ya, karena ini 4 tips yang juga kita harus miliki untuk bisa mengevaluasi diri kita dan progres kita sudah sejauh apa. Kita akan kembali setelah yang satu ini, pastikan Anda bergabung di 0812 11 12 959. Kami kembali setelah yang satu ini. Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Kembali Anda ikuti Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Baik, semua listeners kembali dalam Smart NLP. Bicara tentang evaluasi, evaluasi ini merupakan part yang juga cukup penting ya dalam kita berprogres ataupun mendevelop gitu ya, baik karir ataupun diri kita gitu ya. Tapi memang seperti yang Pak Hing katakan gitu, kadang kita ya bisalah ya sekedar menilai, oh saya sukses kok di tahun 2022 tanpa ada indikator yang pasti nih Pak Hing ya. Ya, ya, ya. Mungkin karena ya kita melihat bahwa ya lancar. Halo Pak Hing, ini Yes. kayaknya ada sedikit trouble nih di sinyal radio. Oh, bukan saya. Bukan. Di Saya kita, jadi takut. soalnya Tuh. aku keluar nih. Oke. Udah bisa di-connect masuk lagi? Oke. Sudah aman? Oke, kita kembali naik ya. Baik, semua listeners, kembali dalam Smart NLP. Dan juga saya Audrey Juwana masih menemani Anda di malam hari ini. Kembali lagi gitu ya dengan topik 4 tips evaluasi akhir tahun. Ini kan bicara tentang evaluasi, bicara tentang hasil dan juga pastinya proses Pak Hing ya. Ya. Mungkin kita seringkali menganggap ya evaluasi lihat dari hasilnya aja gitu. Prosesnya tidak kita tilik lebih dalam begitu. Ini gimana seharusnya kita bisa melihat prosesnya sehingga nanti tahun depan tuh mungkin kita bisa memilih proses yang lebih tepat lagi, Pak Hing, untuk bisa mengejar target-target ataupun KPI di tahun 2023. Karena memang ada orang tertentu yang memang hasil apapun itu dia ingin membahagiakan diri kan gitu loh. Oke. Ya, jadi ingin melakukan begitu banyak. Yang saya nggak penting proses-prosesnya, yang penting kan hasilnya achieve kan.
otomatis perbaikan kan diproses. Oke. Ya kan, perbaikannya di strategi misalnya. Ya. Nah, apa yang telah saya lakukan yang benar, yang bagus, yang salah, yang tidak works. Orang NLP bilang kan yang works sama yang tidak works gitu loh. So, kalau misalnya mau mengevaluasi, proses harus bagian dari itu gitu loh. Ya, karena itu nanti nih ada tips yang kedua dan ketiga, itu berhubungan erat sekali dengan berbagi feedback kan gitu. Ya, berbagi feedback memang kita harus hadapi. Yang memang harus kita dengerin, yang harus kita lihat gitu loh. So, itu jadi proses, yes, penting banget, penting banget. NLP itu tidak hanya orang bilang outcome gitu loh. Karena orang-orang NLP itu kalau sudah memang mendalami banget NLP, kepekaan terhadap apapun yang proses yang dilalui, strategi-strategi yang dipakai, yang mana yang works, yang mana yang nggak works, itu peka banget orang NLP gitu loh. Jadi penting sekali untuk mengevaluasi proses, strategi yang pas sama yang enggak, itu penting banget. Iya, karena kan melihat tahun 2023 ini juga tantangannya pasti akan semakin banyak dan Oh, ada absolutely. tantangan-tantangan yang baru, jadi kita harus persiapkan strategi-strategi baru gitu ya. Seperti Absolutely. akan berubah gitu di pertengahan tahun. So, sebelum kita berbincang lebih lanjut akan hal itu, Pak Hing, kita langsung Ya. masuk ke tips yang kedua ya. Nah, Silakan, Pak. tadi saya bicara tips yang pertama itu berhubungan dengan visual eksternal. Kita nggak usah menyangkali aja secara visual, lihat aja angka kita gitu loh ya. Achieve atau tidak achieve, ya tegak badan, angkat dagu, achieve atau tidak achieve, itu hasil saya kan. Dan ini kata kuncinya, itu hanya hasil gitu. Itu adalah sebuah hasil. Kita happy apa enggak, itu adalah hasil. Nah, tips yang kedua, itu auditory eksternal. Nah, ini Audrey tadi ngomong soal proses. Ini saran saya sih. Ada orang tertentu yang memang mengevaluasi dirinya itu tanpa ada kontrol maupun feedback dari orang lain kan. Jadi saran saya sih, supaya evaluasinya lebih mantap. Ingat loh, hasilnya kita, ya kan, terus interaksi kita. Kita kan masih makhluk sosial ya. Yes. Yang berarti bahwa hasilnya kita juga kita achieve melalui orang lain. Terus, apapun proses yang kita lalui pasti berhubungan dengan orang lain. Dan dalam konteks orang lain, orang yang menurut saya perlu kita ajak ngomong itu adalah para coach maupun para mentor gitu loh. Jadi kalau mau evaluasinya lebih plong lah, lebih oke lah gitu loh. Ajak ngomong para coach aja gitu loh. Karena ada yang bilang saya nggak butuh coach. Yes, you do gitu loh. Semua orang butuh coach. Juara dunia aja butuh coach loh, Audrey. Ya kan? Ada orang yang bilang saya nggak butuh coach. Come on, semua orang butuh coach lah. Saya punya coach banyak banget. Anggota tim saya juga coach saya gitu loh. Karena setiap saat saya bisa nanya sama mereka feedback kan gitu loh. So tips yang nomor 2 ini auditory eksternal. Ajak ngomong langsung orang-orang yang bisa memberikan feedback terhadap perkembangan kita. Ya. Dan ini saya bilang jangan dibatasin kepada 1-2 orang saja. Siapapun yang kita tahu cukup care terhadap apapun yang bisa kita kembangkan, ajak dia ngomong. Apa yang telah saya lakukan di tahun 2022 yang works, apa yang tidak works. Apapun konteksnya lah. Setiap orang misalnya dalam konteks kerjaan, konteks customer, bolehlah ajak ngomong. Makanya kan ada perusahaan yang rame-rame meminta feedback dari customer, tujuannya kan itu. Ya, berbagai point of view ya, jadi dapat gitu ya, Pak Hing. Ajak ngomong aja. Jadi ini adalah sobat saya bicara ajak ngomong. Karena ada orang memang di teknik di NLP itu ada teknik yang namanya perceptual position. Ya ini sekaligus mungkin mau menyapa angkatan 58 yang barusan graduate. Yeay. Kalau join. Ini barusan 58 barusan graduate soalnya. Ada satu tools di NLP yang namanya perceptual position kan gitu loh. Nah di perceptual position, Audrey misalnya ingin membayangkan gitu loh, orang memberi saya feedback itu gimana sih orang melihat saya gitu loh. Nah ini saya tidak bicara soal perkiraan kita mengenai orang melihat kita, tetapi langsung saja ngobrol mengenai orang-orang di sekitar yang relevan gitu loh terhadap kerjaan kita, keseharian kita, minta aja feedback gitu. Dan ini tips nomor 2, langsung straightforward, auditory eksternal, ajak bicara dan dengarkan masukan, tips, ya kan, koreksi, feedback dari semua orang yang bisa kita temui yang relevan lah terhadap apapun yang kita lakukan. Gitu, Audrey. Oke. Dan ini juga butuh kebesaran hati ya, Pak Hing ya, untuk bisa menerima ya itu feedback yang baik positif atau mungkin kita nggak suka gitu kan. Ini kan Yap. kita nggak jarang gitu menemukan ada feedback yang kurang kita suka. Kayaknya aku nggak kayak gitu deh. Tapi orang bisa melihat itu gitu, Pak Hing. Untuk mempersiapkan diri untuk bisa menerima atau bisa ya setidaknya bersikap manis lah gitu. Menerima feedback itu gimana sebenarnya, Pak Hing? Makanya saya bilang gini, pertama-tama yang tips nomor 1 tadi kan kita lihat hasil di Audrey. Ya. Hasil adalah hasil gitu loh. Coba perlakukan itu adalah hasil, it's a result. Ya, ini bukan sesuatu yang buruk, baik, itu result, ya kan? Nah, feedback adalah feedback gitu loh.
Tidak usah lihat bahwa ini adalah menyenangkan, ini tidak menyenangkan. Feedback adalah feedback. Ya. Dan itu berarti memang salah satu, kayak saya sebutnya gini loh. Kayak misalnya guru manggil Audrey gitu loh. Mhm. Terus guru kasih tahu ke Audrey, ini loh, kamu harus belajar lebih keras loh. Padahal Audrey tahu nih, saya udah belajar lebih keras kok. Saya udah belajar keras banget, bangun pagi, bangun subuh. Bukan itu isunya. Isunya adalah feedback, tetap feedback. Jadi walaupun kita merasa kita sudah kerja keras, ada orang yang memberikan kita feedback, terima saja gitu loh. Dan ini beda loh, Audrey. Ada orang yang bilang begini, alah cuek pendapat semua orang. Jangan. Bahaya nih. Ya, ada orang itu loh, ada satu buku yang terkenal sekali itu kan, yang orang orang Oh, bilang bahwa wah pokoknya masa bodoh itu loh. oke. Seni masa bodoh gitu loh. Hati-hati. Menerjemahkan itu loh, hati-hati banget itu. Ya, kita kalau saya sih akan memilih ini Audrey. Ada orang yang memberikan kita feedback, ada orang yang judgment terhadap kita gitu loh. Jadi dia bukan memberi Audrey feedback. Kalau judgment dia begini Audrey, gitu. Audrey kamu nih orangnya ngawur, kamu tuh pemalas, itu judgment. Oke. Itu nggak usah didengerin feedbacknya. Masa bodoh saya bilang sama orang-orang kayak gitu. Dia ngejudge pribadi. What's the point gitu loh. Tetapi kalau saya ngomong sama Audrey, Audrey, kalau laporan kamu yang setiap bulan coba deh kamu bikin spasinya 2 deh, lebih rapi deh. Itu kan feedback. Ya itu feedback. Dengerin aja. Feedback, it's a feedback. Nah ada orang yang mendengar itu dengan pikir, begini pikirannya nih Audrey. Kalau dikasih feedback mengenai cara dan strategi, dianggap kita menghina orangnya. Jadi maksud kamu aku nggak rapi gitu loh? Bukan. Nah, Feedback aja. langsung drama-drama tercipta ya Pak Hing ya. Feedback adalah feedback. Dan setiap orang yang memberikan feedback, ini buat semua yang ada di sini, Audrey. Setiap orang yang berani memberikan feedback kepada kita telah mengambil resiko ditolak, mengambil resiko juga dijudge gitu loh. Jadi hormati juga orang yang telah berani memberikan kita feedback gitu loh. Oke. Appreciate ya, karena memang biasanya orang-orang yang memberikan feedback ke kita itu justru orang-orang yang sangat care dan juga pengen kita lebih berkembang, begitu kan ya Pak Hing ya? Yep, betul banget. Dan sayangnya mereka-mereka itu yang tidak disenangin gitu loh. Ya itu tadi Audi bilang yang kita mau adalah hanya good job, good job, good job gitu doang. Gitu loh. Padahal sebetulnya feedback itu dari semua arah, semua sisi. Itu kan tinggal diambil doang. Ya kan diambil, didengerin aja. Ya siapa tahu memang berguna kok gitu loh. Itu tips nomor 2 itu. Dengerin. Udah. Dengarkan ya. Ini kan kalau kita bicara tentang mendengarkan feedback, mungkin kita bisa dapatlah dari banyak orang gitu Pak Hing ya. Ya. Dari sedemikian banyak feedback itu kita bisa apa ya, merumuskan gitu ya strategi ataupun mungkin cara baru untuk untuk mengkombinasikannya karena saking ini gimana kita memilahnya? Ada tips mungkin? Kalau dari coach biasanya itu kan simpel ya. Kalau misalnya Audrey, saya misalnya ketemu Audrey adalah seorang coach gitu ya. Audrey banyak akan mengajukan pertanyaan kepada saya untuk kebaikan saya kan gitu loh. Jadi Audrey akan menantang cara saya berpikir gitu. Cara saya udah benar belum sih gitu loh. Nah Audrey akan menggali, bertanya sehingga saya jadi ya benar mungkin saya salah ya. Jadi apapun yang saya lakukan, kalau saya punya seorang coach misalnya gitu ya, saya akan ditantang pemikiran saya untuk menata kembali prosesnya Audrey gitu ya. Jadi apapun yang saya rasa benar akan ditantangin. Terus emang kamu rasa kamu benar dari sisi mana misalnya? Ya. So apapun yang telah saya lakukan itu bisa saya kombinasi dengan apapun yang seorang coach bimbing nantinya gitu loh. Karena ini kan perbaikan, improvement gitu loh. Nah, kalau seorang mentor bisa tambah lagi kombinasi loh Audrey. Karena Oke. kalau Audrey mentor saya, Audrey bisa memberi Mhm. nasihat dari pengalaman-pengalaman Audrey kan. Ya, ya. Yang berarti akan tambahan buat saya gitu loh. Mhm. Ini bagus banget karena seorang mentor itu kan punya kebijakan, skill yang jauh lebih tinggi dari kita. Gitu Yes. loh. Karena itu dia akan memberikan beberapa tips yang bisa membantu kita gitu loh. So, kalau punya 2 ini di kehidupan sehari-hari kan enak banget ya. Pasti. Enak banget. Tapi heran tuh ada yang tidak mau punya coach dan tidak punya mentor itu loh, aneh banget itu. Nah, Gitu, udah paling tinggi di dunia udah. oke. Jadi kita butuh coach, mentor, ataupun mungkin feedback-feedback lain ya. Tidak hanya Iya. dari mereka, tapi juga mungkin kerabat, keluarga, ataupun teman-teman, sehingga kita bisa mendevelop lagi diri kita setiap tahunnya kita bisa berprogres menjadi sosok yang lebih berkualitas lagi. Oke, nanti kita akan melanjutkan topik ini Pak Hing ya, dan juga Yes. Smart Listeners. Yang mau bertanya, yang mau sharing mungkin hasil evaluasinya selama tahun ini, apa saja yang mungkin menjadi catatan gitu ya di akhir tahun ini, silahkan boleh komentar di 0812 11 12 959 dan juga bisa pergunakan live YouTube
maksud kami live Facebook ya, karena ada sedikit trouble small listeners, jadi Anda bisa menyaksikan siaran kami live di Facebook Smart FM. Kita jeda sesaat untuk 2 sesi terakhir dan juga 2 tips terakhir di malam hari ini. Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Kembali Anda ikuti Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Para pembisnis and inspiration, kembali kami sapa Anda yang ada di Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, Medan, Pekanbaru, Palembang, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, dan kota-kota lain ya yang sedang streaming ataupun mendengarkan kami di aplikasi Joox. Kembali di malam hari ini, listeners, Audrey Juwana menemani dan juga hadir Pak Hing ya, yang juga sungguh luar biasa memberikan 4 tips evaluasi pada malam hari ini. Kembali Pak Hing, kita bicara tentang evaluasi. Ini kan evaluasi menjadi apa ya? Proses perjalanan hidup yang juga sangat penting gitu ya, dan bahkan bisa menjadi pembelajaran gitu. Tetapi kita mungkin sedikit maju gitu ya untuk tahun 2023. Evaluasi ini kan bisa menjadi senjata yang cukup penting di 2023. Yes. Tapi kita nggak Aduh, Audrey lagi hang nih. Ada yang lagi hang gangguan di sini. Halo, baik. Halo, Pak Hing, bisa Ya. mendengar suara? Ya, lagi ini Oke. lagi koneksi ya. Oke, sedikit trouble tapi it's okay, sudah kembali lagi. Bicara tentang evaluasi ya Pak Hing ya. Ya. Ini kan kadang kita gunakan ini sebagai apa ya, sebuah strategi, sebuah pegangan untuk tahun 2023. Tapi Betul. nggak bisa kita pegang sekuat mungkin gitu, karena tantangannya pasti akan berubah, akan ya dinamis sekali. Gimana untuk kita bisa melihat evaluasi ini untuk persiapan tahun 2023 Pak Hing? Seperti saya bilang tadi gini, inti daripada evaluasi itu adalah lihat strategi. Ya. Banyak sekali orang yang mengagung-agungkan hanya goal settingnya doang gitu loh. Oke. Ya kan, yang pokoknya kalau sudah goal setting dianggap ya itu tadi mungkin ya karena sibuk punya imajinasi gitu loh. Diajarkan cara visualisasi kayaknya udah beres aja pokoknya. Ya. Sehingga nanti proses seolah-olah akan jalan dengan sendiri gitu ya. Yes. Nah, orang lupa bahwa kayak tadi tuh evaluasi strategi, teknik, ya kan, itu bisa membantu banget, gitu loh. Nah, karena itu di tahun 2023 apa yang kita lakukan untuk achieve apapun target kita, itu relate banget dengan evaluasi yang sekarang kita lakukan itu nggak bisa dihindari kok. Oke. Itu nggak bisa dihindari karena apalagi tahun 2023, wah kita sudah apa ya? Dari sibuk sana sini mendengar informasi. Gambaran ya. Ya kan orang bilang mengenai apapun lah, mau resesi lah, apapun lah, tantangan besar lah, ya kan. Ini semua justru butuh planning yang lebih bagus gitu loh. Iya. Strategi yang jauh lebih skillful lah, skill perlu nambah. Ya kan, semua pengetahuan perlu lebih luas, networking perlu lebih tajam, lebih luas. So nggak bisa berharap hanya setting goal beres gitu. Gitu, Audrey. Audrey lost suaranya, Audrey lost. Suaranya masih lost, Audrey. Halo. Nah, dah, sip. Nah,
Pastinya juga, apa ya, ini menjadi momen spesial juga untuk kita kembali mengingatkan semua listeners bahwa evaluasi ini penting ya. Tadi ada strategi, teknik, cara gitu ya. Ini yang mungkin suka kita tidak sadari dalam prosesnya karena sudah terlalu fokus sama hasil gitu. Tapi Mm-mm. sebelum kita lebih lanjut lagi Pak Hing untuk Yes. membahas, hasil ya, nanti kita akan belajar mungkin menyusun target untuk tahun 2023, kita pengen tahu lagi nih, untuk tips yang ketiga, malam hari ini ada apa nih, Pak? Nah, yang dua itu saya bicara eksternal ya. Yes. Ya, melihat hasil langsung, jujur aja, ini yang saya mau, ini yang kira-kira saya dapatkan, so ada perbedaan, saya bisa dapat feedback kan gitu ya. Ternyata miss, ternyata achieve misalnya ya, achieve congratulations, miss ya udah selesai gitu loh. Nah, terus yang kedua kan dapat feedback dari telinga nih. Ajak ngomong coach, ajak ngomong mentor. Nah, yang ketiga adalah saat kita mencari saat-saat hening nih. Oh, oke. Nah, jadi tapi ini bukan healing loh ya. Yes. Yang lagi trending situ, healing. Nah, jadi proses sendiri ini saya maksud begini nih, Smart Lister ya. Ada momen di mana memang kita harus sendirian kok. Nah, kenapa sendirian? Karena kita sudah jarang sekali mendengar suara, orang sebut suara hati, Audrey. Ya, suara hati. Saya sebutnya sih orang NLP sebutnya internal dialog, ya, dialog dengan diri kita sendiri. Nah, kalau kita memang mau dialog, istilahnya memang mau nanya ke diri sendiri, ya kan, ini perlu banget loh. Ini kalau perlu. Misalnya Audrey lagi sendirian, lalu Audrey misalnya di kamar, lalu nanya, Audrey, menurut kamu kita gimana ya tahun? Kayak ngobrol sama teman baik aja gitu loh. Kayak ngobrol sama teman baik. Nah, untuk bisa ngobrol sama diri sendiri ini, fakoknya, visual, auditory, kinestetik, dan sejenisnya, malah harus sepi. Sebisa mungkin yang eksternal, visual eksternal nggak ada gangguan, nggak ada distraksi, auditory eksternal juga nggak ada distraksi. Nah, jadi memilih saat-saat menyendiri kadang-kadang itu berguna banget untuk hal-hal kayak begini. Karena kalau pada saat Audrey ingin mendengar suara sendiri di dalam kepala Audrey, suara eksternal ini memang harus sebisa mungkin ditiadakan dulu. Sehingga Audrey bisa mendengar suara sendiri, ngobrol benar-benar sama diri sendiri. So, ini tips yang nomor 3 nih. Cari momen, cari situasi, cari tempat di mana memang kita bisa menyendiri untuk ngobrol dan mendengarkan diri sendiri. Ya kan, jadi yang telah saya achieve, yang belum saya achieve, terus hal-hal yang saya suka, saya tidak suka di tahun 2022, dan dengan jujur pada diri sendiri ngobrol, Audrey, gitu. Nah, ini tips yang nomor 3. Benar-benar lokasi, terus tempat, semuanya yang fakoknya itu benar-benar eksternal kita bikin 0, sehingga kita deal sama diri kita sendiri. Gitu, Audrey. Gila gambarannya. Gitu. Audrey hang nih kayaknya komputernya. Halo Pak Hing. Oke. Oke, Yes, udah aman ya. Oke, aman. Aha. Berarti cukup menarik gitu ya bicara tentang evaluasi yang menjadi hal penting gitu di tahun 2023. Nah, tapi Ya. apa ya, kita bicara juga tentang evaluasi ini kan bicara tentang internal dialog, kadang kita Betul. suka apa ya, melakukan pembenaran-pembenaran juga gitu ya. Apa ya, banyak excuse dan lain sebagainya Pak Hing untuk Ya. bisa memahami sebenarnya diri kita itu pengennya seperti apa dan juga maunya seperti apa, itu gimana nih Pak Hing? Nah, momen-momen biasanya kita kalau coba untuk membohongi diri sendiri, Audrey, Iya. itu biasanya momen dalam hal yang kita tidak, yang orang-orang apa ya, NLP maupun orang-orang yang bergerak di bidang alam sadar sama bawah sadar, itu mengatakan itu di high beta, self defense itu biasanya. Ya, Oke. gelombang otak high beta itu kita critical terhadap dunia, bukan terhadap diri sendiri gitu loh. Ya. Kita selalu menyalahkan environment, kita selalu menyalahkan environment, kita selalu berusaha untuk mengatakan bahwa oh saya benar dan lain-lain. Dan ini yang membuat kita ini akhirnya sibuk sebentar, ini ada gangguan. Oke. Nah, membuat kita ini tidak lagi melihat ke dalam. Nah, momen relax yang saya maksud ini adalah momen sendiri tadi, itu membuat kita alfa. Nah, itu berarti relax. Ya kan, ini momen-momen meditasi, momen-momen sejenisnya itu loh. Dan ini memberikan kita justru keleluasan untuk ngobrol sama diri sendiri. Gitu, Audrey. Jadi kita bisa jadi lebih jujur gitu ya Pak Hing ya. Sebenarnya mau Betul. gimana, caranya gimana.
Betul. Sehingga apa yang Anda lakukan ke depannya itu bisa benar-benar sesuai dengan apa yang Anda inginkan gitu. Jangan sampai terpengaruh. Tadi kan Pak Ing katakan bahwa vakok ini juga harus apa ya, disesuaikan juga ya Pak Ing ya. Yes. Karena banyak dari kita yang juga nih ya terlalu apa ya, goyah ya dengan situasi dan kondisi, mungkin orang kemana kita ikutin juga gitu tanpa kita apa ya, refleksi gitu ya ke diri kita sebenarnya maunya kemana gitu. Nah mungkin kita ke pertanyaan dulu nih Pak Hing ya Boleh. pada malam hari ini. Kita ke Bekasi, ada Pak Sugeng ya. Ya. Malam Pak Hing, kabar baik, semoga sehat selalu. Bertanya ya, bicara tentang evaluasi Pak Hing. Ya. Saya pengalaman saya kalau saya mengevaluasi diri sendiri suka takut Pak Hing karena takut banyak salahnya gitu ya. Nah ini gimana sih untuk kita bisa memulai ya mengevaluasi dengan berani sehingga juga bisa mengakui gitu kesalahan-kesalahan ataupun prosesnya itu ya kurang baik gitu dalam perjalanannya. Silakan Pak Hing. Sebenarnya kan gini, orang melihat tergantung cara kita melihat kesalahan sih, Audrey. Oke. Ya kita menilai kesalahan itu tuh apa gitu loh. Kalau ada orang tertentu yang menilai kesalahan itu tuh menakutkan karena seolah-olah itu ancaman buat kita gitu loh. Ya. Kecuali kita melihat kesalahan itu sebagai feedback kan. Baik. Karena memang bagaimana kalau saya bilang begini, gak usah takut buat kesalahan sebab udah pasti salah gitu loh. Oke. Manusia nggak mungkin nggak salah gitu loh. Dalam kehidupan kita ini kita akan banyak membuat keputusan yang stupid kok. Banyak. Ya kan banyak. Kalau kita satu hari aja bikin 30.000 keputusan, tidak akan semuanya benar gitu loh. Dan pasti akan banyak kesalahan. Kayak misalnya Audrey, harus bangun pagi aja, harus bangun pagi jam berapa misalnya. Itu kan sudah keputusan gitu loh. Dan bagaimana kalau Audrey harus bangun jam 6, Audrey bangun jam 7? Kesalahan juga. Tapi hal-hal tertentu yang kita bilang lewat aja sudah gitu loh. Nah, daripada sibuk takut kesalahan, feedback kesalahan, lebih bagus katakan diri sendiri bahwa saya sudah pasti akan bikin kesalahan udah. Ya. Dan anggap aja kesalahan itu memang error itu sebagai bagian dari kehidupan. Itu aja. Gitu aja. Begitu lebih mulus gitu loh. Iya, karena kesalahan ini juga lebih membuat hidup kita berwarna gitu ya. Jadi ada Betul. deg-degannya, ada takut gitu ya Pak Hing ya. Betul banget. Dan kita bisa belajar gitu dari kesalahan-kesalahan yang kita perbuat sehingga ke depan ya jalannya jadi lebih tahu tuh, lebih jelas mau kemana dan juga bagaimana prosesnya. Oke, satu pertanyaan lagi sebelum kita break Pak Hing, Yes. sekarang kita ke Palembang ya. Boleh. Dari Ibu Dewinta. Hai malam Pak Hing. Malam. Info dong kalau misalnya kita mengevaluasi diri itu sebenarnya perlu nggak sih dicatat ya? Karena jujur sering saya kayak ngobrol sama diri saya tapi habis itu ya udah lalu-lalu aja gitu. Tidak mungkin apa ya, diingat dengan baik Pak Hing. Silakan Pak Hing. Mencatat sangat recommended. Apalagi kan tadi saya bilang cari waktu sendiri kan. Ya. Momen-momen sendiri itu biasanya kita pakai ada yang pakai apa ya diary gitu kan. Jadi melihat catatan sendiri itu bagus bagi saya sih. Kayak ikut mencatat ya kan hal-hal yang terjadi di tahun ini yang saya suka, yang saya tidak suka. Dan ada yang pakai notes iPad lah, ada yang itu kan bagus banget. Kayak semacam kayak blog tapi diary pribadi kita gitu loh. Bagus banget mencatat. Karena kadang-kadang sesuatu yang cuma kita batin aja kita nggak ingat kan. Ya. Nah, mencatat itu memberikan semacam kayak memori tertulis supaya kita bisa review kembali. Boleh banget kok. Oke. Boleh banget. Boleh banget. Dan ketika mereview ulang tuh perasaannya ada berbeda pasti ya Pak Hing ya. Jadi ada excited, ada mungkin wah ternyata dulu prosesnya seperti ini gitu ya. Jadi kita bisa compare juga nih bagaimana proses yang dulu sama yang sekarang seperti itu. Baik, Yes. kita akan jeda sejenak Pak Hing. Masih ada satu Oke. sesi terakhir dan kita doakan semoga ini sinyalnya bisa aman ya sampai sesi terakhir sehingga 4 Saya juga tips. ada gangguan. Iya, Saya sepertinya juga pernah karena dengan gangguan. hujan ya, jadi tadi hujan jadi mungkin sinyal cukup sedikit buruk tetapi semoga ini bisa tetap menjadi perbincangan yang bermanfaat Amin. untuk Anda. Kita akan Amin. jeda sejenak dan pastinya masih kami tunggu untuk proses-proses evaluasi atau mungkin hal-hal yang Anda dapatkan selama setahun ini 2022. Boleh di-sharingkan di 0812 11 12 959. Kami jeda sesaat. Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas.
Kembali Anda ikuti Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Melanjutkan perbincangan Smart Listeners pada malam hari ini yang juga cukup penuh tantangan ya Pak Hing ya. Seperti mungkin tahun-tahun mendatang ini pasti akan banyak tantangan, tetapi jika kita melakukan evaluasi dan juga evaluasinya sangat clear gitu ya, sangat jelas, pasti tantangan-tantangan juga bisa kita lalui gitu dengan baik seperti itu. Dan kembali lagi juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk nih ya. Yuk, Kita akan ke Yogyakarta dulu ya Pak Hing ya. Ada oke. Pak Franky, selamat malam Pak Franky, yang menyampaikan salam untuk Pak Hing katanya ya. Oke. Dan Salam. juga Pak Franky bertanya Pak Hing berkaitan Ya. dengan FAKOK tadi ya, yang mungkin berbicara tentang internal dialog. Sebenarnya ada nggak sih FAKOK-FAKOK yang mungkin bisa men-trigger kita nih Pak Hing untuk bisa melakukan internal dialog dengan baik seperti itu? Apakah nonton video mungkin? Atau Hmm, mungkin mendengar musik itu sebenarnya bisa nggak Pak Hing? Tadi usul musik-musik yang ada vokal. Ah, Nah, kalau musik yang ada vokal dan lirik, wah itu mengganggu. Kita mau ngobrol sama diri sendiri. Kata-kata musiknya itu malah menggerecokin auditori dialog kita gitu loh, internal dialog kita. Jadi musik mungkin bisa, tapi instrumental. Sebisa mungkin justru bukan yang ngebeat ya, tapi yang slow ya. Musiknya tapi terserah. Yang penting kita senang dengan musiknya, membuat kita rileks. Musik-musik meditasi, zen, itu membantu. Bisa membantu. Tetapi kalau untuk visual eksternal, saya sarankan justru minim distraksi. Itu sangat membantu. Minim distraksi. Karena lebih bagus kalau kita visual auditori internal, ngobrol sama diri sendiri sambil tutup mata gitu loh. Nah, itu lebih masuk soalnya. Jauh lebih masuk. Tidak ada distraksi gitu. oke. Jadi untuk visual dan juga kinestetik mungkin bisa dikurangi ya, Smart Listeners. Audio bisa pakai musik-musik yang instrumental, Yap. jangan lagu-lagu. Nanti takutnya kita jadi karaoke gitu ya, Pak Hing. Jadi Ya, itu kan ya. bahaya. Nggak jadi deh internal dialog seperti itu ya. Yoi. Oke, sebelum kita ke pertanyaan lain, Pak Hing, yuk Ya. untuk keempat, apa lagi nih yang bisa kita lakukan untuk mengevaluasi akhir tahun kita di tahun Nah, ini relate sekali dengan tips nomor 3 tadi. Mencari waktu sendiri itu saatnya kita ingin melakukan evaluasi dengan internal dialog kan. Nah, ini bagus kalau kita melakukan yang namanya visual, tetapi dissociate orang NLP bilang gitu loh. Jadi pada saat kita sendiri ini, Audrey, selain tadi kita menyendiri supaya kita bisa dialog dengan diri sendiri, mendengarkan suara sendiri, dan lain-lain. Salah satu cara yang sangat bagus untuk evaluasi akhir tahun itu adalah melihat seolah-olah diri kita sendiri ini dalam sebuah film gitu loh. Nah, visualisasi internal kita ini adalah melihat flashback, tetapi lihat diri kita dari luar, ya melihat diri kita dari luar, dan ini terbantu kalau kita di keheningan kan gitu loh. Ya tanpa ada distraksi visual, tadi saya bilang tutup mata dan lain-lain. Lalu melihat flashback kembali berbagai film-film di kehidupan kita di tahun 2022. Jadi tadi kalau kita bisa berdialog nih dengan diri sendiri, apa yang bagus, apa yang saya refleksikan, apa yang saya suka, boleh ditulis seperti pertanyaan Ibu tadi gitu ya, di buku diary lah, di buku apa, catatan akhir tahun, catatan apapun lah. Nah, ini boleh kita libatkan juga dengan visual internal. Ya, jadi membayangkan kira-kira apa yang terjadi di tahun 2022, strategi saya yang work, strategi yang doesn't work, yang tidak efektif. Itu bisa dikombinasi gitu ya. Cuman tadi saya bilang membantu sekali kalau Audrey menyepi gitu loh. Ya, tidak ada distraksi visual, dan ini nggak usah bawa handphone itu. Oke. Jadi sedang mau visualisasi internal, langsung aja ada gadget di samping gitu, nggak jadi lagi pesan-pesan lagi. Jadi minim distraksi, lebih bagus untuk kita bisa dialog dengan diri sendiri, mendengarkan kira-kira semua internal dialog kita dengan baik, ngobrol dengan diri sendiri. Ini seperti Audrey kalau misalnya mau ngobrol berdua dengan seseorang, milih tempat pojok sendiri, pojok-mojok gitu loh. Nah, kita juga mojok tapi dengan diri sendiri kan. Oke. Nah, sambil visual internalkan semua flashback film-film yang terjadi di tahun 2022. Nah, ini termasuk yang kita suka dan tidak suka. Berani kita mengatakan apa yang saya suka dengan tidak suka gitu loh. Gitu. Oke, jadi pastinya distraksi ini yang harus dihindari ya, Pak Hing ya. Yes. Kadang kita ya suka gatal, apalagi kalau notif-notif yang masuk gitu ke handphone, wah rasanya gatal banget gitu. Jadi hindari gitu ya. Pilih waktu khusus untuk bisa menyendiri
me time sama diri sendiri dan ngobrol gitu ya dengan intens seperti itu. Yes. Oke, kita ke WA lagi Pak Heng, ini Boleh, cuma boleh. pengen mengevaluasi diri ya. Two thumbs up untuk listeners yang mendengarkan. Kita beralih ke Bapak Edi Budiman ya, Oke. tidak lokasinya. Malam Pak Hing, pasti untuk bisnis evaluasi penting banget nih ya. Baik dari omset, terus juga mungkin market dan lain sebagainya seperti itu. Yap. Data gitu ya. Untuk kita mengevaluasi kan penting kalau dari bisnis. Selain itu, apalagi sebenarnya Pak Hing, kalau bisnis evaluasi lebih silakan. Di bisnis otomatis angka. Angka ya. Angka. Kalau misalnya melihatkan ini saya tahu ini akan terjadi sangat subjektif generalisasi. Bisnis kan people ya. People gitu. Jadi mengevaluasi people misalnya orang yang tepat. Ya, kita misalnya lihat angka tahun dari tips yang pertama, secara jujur aja lihat compare goal bisnis kita dengan pencapaian bisnis kita, dua-duanya ada yang matching, ada yang enggak. Ya kan, terus bisnis tentu saja orang-orang bisnis juga sama loh, Audrey punya coach loh. Oke. Ya, mendengarkan kan gitu loh. Gimana sih? CEO, coba bayangkan dia seorang CEO. Siapa yang berani beri masukan ke CEO? Takut Harus sih. coach gitu loh, orang eksternal gitu loh. Jadi pebisnis juga butuh dengerin orang gitu loh. Ya para CEO presidir gitu kan. Kadang-kadang anak buah mau kasih aspirasi ada yang nggak berani. Ya itu pembenaran perilaku atau bukan pembenaran, koreksi perilaku maupun adjustmentnya itu kan dengar feedback pebisnis juga. Dan pebisnis juga punya waktu menyendiri kan, misalnya nomor 3 itu. Dia juga harus punya waktu menyendiri, evaluasi diri kembali, ya kan, melakukan kontemplasi, dialog internal, dan keempat tadi, ya otomatis tetap juga flashback semua pencapaian bisnisnya. Cuman, ya itu tadi, bukan cuma angka itu, people penting banget, Audrey, people. Karena kita mencapai angka itu dari people juga kan. Benar, sumber daya ya. Jadi ini juga harus dimaksimalkan sedemikian rupa gitu, small listeners, tidak hanya melihat ya hasil, profit gitu ya, ataupun mungkin strategi bisnisnya, tetapi juga orang-orang yang mengerjakan juga harus menjadi fokus kita seperti itu. Yap. Satu lagi Pak Hing ya, Yes, ini boleh. ada respon yang juga cukup menarik dari Mbak Graha Prita ya. Oke. Mbak Graha Prita yang katanya sedang di jalan nih. Oh, oke. Saya izin sharing Pak Hing, bicara Boleh. tentang evaluasi ya. Setahun ini target saya itu adalah ngurusin badan katanya ya, karena ingin lebih sehat aja gitu katanya. Dan justru saya setiap bulan evaluasinya, bukan setiap tahun. Gitu ya. Oke. Nah ini apakah menjadi baik juga gitu ke depannya kalau kita melakukan evaluasi tiap tahun, tiap bulan gitu ya, dan nanti diakumulasikan di akhir tahun Pak Hing. Dipecah kecil-kecil tuh sebenarnya bagus nggak Pak Hing? Banget. Oke. Malah lebih bagus tiap minggu. Setiap minggu. Karena gini, karena motivasi manusia itu pendek-pendek gitu loh. Oke. Kalau tiap semester kepanjangan, bisa kita habis 1-2 bulan udah habis napas kita gitu loh. Karena itu biasanya untuk memecut diri, untuk bisa kasih feedback yang bagus. Karena itu kan orang-orang di bidang olahraga itu kan feedbacknya pendek-pendek, Audrey. Ya. Setiap pertandingan sudah dapat feedback kan gitu loh. Dunia bisnis aja kadang-kadang triwulan baru feedback, akhir bulan baru feedback. So pendek-pendek boleh, sebulan sekali, seminggu sekali malah juga boleh kok. Lihat, cuman ya kalau mau lihat timbangan itu sebulan sekali lah. Ya. Kalau saya pribadi lihat timbangannya setelah 3 bulan, Audrey. 3 bulan ya. Oke. Karena biasanya sebel juga lihat sebulan tuh penghasilannya cuma dikit. Jadi kurang semangat gitu ya. Akhirnya takutnya jatuh lagi mentalnya kalau sebulan gitu ya. Oke. Tapi ini bisa diterapkan juga ya untuk bisnis, untuk mungkin ya karir kita. Jadi kita bisa pecah sedemikian rupa sehingga apa ya, gambaran besarnya itu bisa terkumpul di akhir tahun. Karena kadang bener kata Pak Hing, kalau kita langsung brek gitu setahun, udah lupa ya dikerjain bulan Februari itu apa, yang dikerjain bulan Maret itu bagaimana prosesnya gitu. Jadi lebih baik dicatat per bulan ataupun per minggu sehingga bisa diakumulasikan dan dirumuskan akhir tahun seperti itu. Betul banget. Oke, Pak Hing, waktunya sudah hampir habis, tetapi karena memang tadi koneksi mungkin sedikit terputus ya, ada gangguan-gangguan, kita ingin ulang dan
remind lagi smart listeners yang mendengarkan malam hari ini 4 tips evaluasi akhir tahun. Silakan Pak. Ya, oke. Jadi kita sudah menjelang akhir tahun. Ini ramai-ramai orang biasanya melakukan evaluasi, refleksi diri gitu ya. Ini 4 tips tambahan saja buat smart listener semua. Yang pertama itu adalah berhadapan dengan kenyataan langsung, yaitu adalah visual eksternal. Bandingkan langsung saja achievement tahun ini dengan apapun yang telah ditargetkan. Dan tadi saya bilang hasil. Ya. Ada yang mungkin matching, yang kita achieve sesuai dengan yang kita harapkan ataupun kita targetkan. Ada yang miss, ada yang malah over. Ya, apapun itu adalah hasil. Dan berani melihat itu sebagai sebuah feedback aja. Hasil adalah hasil. Ya. Yang kedua adalah auditori eksternal nih. Ini berani mendapatkan feedback secara auditori, dengerin orang-orang tertentu, masukan-masukan, orang-orang yang relevan. Kalau punya coach, fantastik. Kalau punya mentor, fantastik gitu loh. Tapi kalau kita memang nggak punya kedua-duanya, orang-orang di sekitar kita yang mau memberikan feedback, itu juga bisa kita jadikan sebagai, sumber-sumber feedback. Siapapun dia. Nah, yang paling penting adalah tadi, saya sudah sempat sebut bahwa hati-hati dengan mental masa bodoh itu. Ya kan, bodoh amat dengan masukan semua. Tentu memang care sama kita dan ingin memberikan masuk supaya kita jadi lebih bagus tahun depan, gitu ya. Dan yang itu berhubungan dengan dua eksternal. Nah, sementara kalau untuk internal, kita bisa loh berdialog dengan diri sendiri, melakukan refleksi diri, bertanya ke dalam, mendengarkan kembali apapun yang kita katakan ke diri sendiri. Keinginan-keinginan yang tersembunyi yang kadang-kadang kita tidak berani ungkap, dan itu hanya bisa kita lakukan kalau kita menyendiri. Dan ini minim sekali distraksi visual, auditori yang lain, dan lain-lain. So, mencari waktu sendiri, di waktu sendiri, di tempat yang agak sedikit kalau bisa menyepi, ini membantu kita untuk kontemplasi ke dalam. Jadi ngobrol sama diri sendiri. Nah, ini didukung juga oleh tips yang keempat. Karena manusia ini makhluk yang sangat-sangat visual dan sangat membantu kita untuk mengevaluasi. Kalau kita tahu nih secara film-film di dalam kepala kita refleksinya dengan cara memutar kembali berbagai kejadian, kilas balik film di kepala kita sendiri. Nah, ini kita bisa lakukan, Odi dan semua listener, kalau kita hening sendiri. Cari tempat yang benar-benar hening, sepi sendiri, sehingga visual internal sama auditori internal kita ini jalan gitu loh. Dan mudah-mudahan ini bisa membantu berbagai resep evaluasi diri smart listener semua. Oke, tinggal diracik sedemikian rupa ya resep yang sudah dihadirkan Pak Hing malam hari ini, smart listeners. Semoga bisa menjadi sesuatu ya yang bernilai untuk tahun 2023 yang dimana sudah semakin dekat. Jadi ayo kita bukannya nyantai-nyantai ya, tapi juga kejar semua target dan mungkin juga target-target evaluasi yang sudah Anda lakukan, progresnya seperti apa di tahun 2022. Thank you Pak Hing, cepat sembuh ya, dan juga semoga terus menginspirasi tidak hanya di Smart FM tapi juga di luar sana. Dan juga smart listeners yang mendengarkan, terima kasih dan mohon maaf apabila mungkin kurang nyaman mendengarkan pada malam hari ini karena koneksi yang juga cukup menjadi challenge kita malam hari ini ya Pak Hing ya. Semoga Anda bisa mendapatkan sesuatu dari perbincangan malam hari ini. Waktunya kami pamit, smart listeners. Saya Audrey Juana. Saya Hingdranata Nikolai. Smart NLP. Mari bangun Indonesia lebih cerdas. Sampai jumpa. Bye-bye. Thank you, Pak Hing. Thank you. Creating your success and happiness and helping others to change their life. It's alright. Shrink unhappy pictures in your mind to make the happy pictures bigger and